Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat mahasiswa. Perkenalkan, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya izin perkenalkan saya Islam Bahari Effendi dengan NPM akhir 006. Saya Rizky Muhammad Nafi dengan NPM akhir 002. Kami di sini ingin melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi, yang mana ini adalah menjadi salah satu tugas akhir kami dari mata kuliah Fakultas Selekta. Untuk target yang kami jadikan wawancara kali ini yaitu salah satu warga yang di sini. Beliau masih sekolah di jenjang pendidikan SMA. Oleh karena itu ikuti keseruannya. Nah baik, perkenalkan ya Kang. Kami dari mahasiswa Unisba ingin melakukan penyuluhan secara langsung bersama Kang melalui metode wawancara ini tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kang, ya sebelumnya kan banyak ya dari tahun-tahun dahulu sampai sekarang fenomena korupsi itu ya sangat marak, bahkan ya bisa kita lihat juga sampai sekarang itu menyebabkan ya permasalahan yang paling utama di negara ini, terjadi di Indonesia, dan banyak sekali ya jarang masih belum terselesaikan. Nah, untuk kami ingin mengetahui sejauh mana ya Akang mengetahui tentang korupsi itu. Ya, menurut Akang korupsi itu yang bagaimana sih? Tiga bisa ini bahasa di sebar-sebarnya. Sawiyo. Jadi dia korupsi menurut kami mah jika menyelidiki dana di si komunitas benon jika di desa mereka wargakeun bansos di nama seueur 10 juta tapi duit tadi nama 8 juta sama rata di ngarang kedik-kedik diselik-selik tuh paling pokok. Nah itu betul Kang. Itu salah satu tindakan korupsi ya, di mana ya dana bansos yang dari desa ke masyarakat, tapi ya yang dirasakan masyarakatnya hanya sedikit. Banyak ya jalan-jalan yang masih rusak kan, atau ya tidak ada fasilitas umum yang memadai. Itu juga ya salah satu yang bisa dijadikan pengertian yang bagus untuk itu, karena ya salah satu tindakan korupsi adalah ya penyalahgunaan kekuasaan ya kan, di mana ya yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat bisa tidak dirasakan. Nah ya ada penyalahgunaan oleh pihak pribadi, di mana mereka ya hanya menginginkan keuntungan diri sendiri. Nah betul itu Kang ini ya. Terus yang kedua Kang, lalu faktor pendukung terjadinya korupsi itu apa sih? Ya pada faktor ini kurangnya pengawasan dari atasan di atas sampai minggu sok ente dirinya dia jangan ngomong ke nolnya peralatan kantor naon ya dia artisnya dia tempat cerita si artis sampai 10 juta beli bisa ke sampai pas misalnya barang-barangan bisa kene ada suara pada selipkan dia pas banding gitu. Nah terus paling pada namanya ada kebutuhan ekonomi Ya juga termasuk kebutuhan ekonomi kan sebenarnya juga perdagangan di warung ya, harga di nama 100.000 ya misalnya kayak itu nih 15.000 yang lumayan ya kembali ke gitu. Itu makanya yang sering terjadi teh. ya itu juga ya salah satu ya faktor pendukung juga terjadinya korupsi. Bagus Kang. kurangnya pengawasan juga ya, memang itu salah satu ya yang faktor dari pengawasan. Memang dari atasan tetap harus ada yang mengawasi, walaupun yang kita suruh itu sudah kita percaya, tapi tetap saja ya manusia kan kadang lupa juga.
kalau ada sedikit kesempatan ya mau gimana lagi, setan membisikkan buat keburukan ya, keburukan dunia ekonomi ya, betul itu salah satu ya, karena ya kita misalnya tidak ada kerjaan yang lain ataupun yang bisa lebih menguntungkan dari pekerjaan itu ya mau gimana lagi gitu, karena ya kebutuhan dari misalnya anak atau sama istri banyak ya, bisa bisa kebutuhan keluarga. betul. Terus ada satu lagi Kang, yaitu budaya permittif. Jika lingkungan sekolah memiliki budaya yang permittif terhadap praktik-praktik tidak jujur, korupsi, lebih mungkin terjadi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma, baik itu dari kejujuran, sosial, agama, ataupun hukum. Nah, ada lagi biasanya ketidakjelasannya di dalam administrasi ini bisa disebabkan dari pihak misalnya dari sekolah ya, dari bendahara tidak memberikan kejelasan laporan kepada guru-guru yang lain, wali kelas ataupun pada kepala sekolah ya, harusnya dananya segini teman, laporannya segini gitu kan, Tidak jelas. Terus kan yang terakhir Siap. itu apa namanya teh, dampak dari perilaku korupsi itu apa sih Kang? Ya, Dampak paling negatifnya. pertama kehilangan rasa kepercayaan, ataunya sebagai rumah terus sih mas paling harus jujur lah, percaya gimana. Nah terus pada kekurangan Korupsi. finansial, terus ya menurunnya jika kualitas sekolah aman kalau ada korupsi sekolah itu terus kayak begitu. ya itu salah satu dampak yang dirasakan ini kita kehilangan kepercayaan Siswa terhadap masyarakat ya, terhadap ya masyarakat, karena ya salah satu orang yang melakukan itu pasti tidak akan dipercaya lagi, karena ya mereka sudah membuat suatu kerugian yang mana kerugian tersebut ya sangat berdampak bagi masyarakat. Itu yang kedua tadi disebutkan kerugian finansial ya, memang karena dana yang dipotong dari si pihak yang korupsi itu ya menjadikannya fasilitas menjadi kurang, ya apa yang dibutuhkan tidak ada, yang harusnya ada tidak ada, dan juga menurunnya kualitas pendidikan itu tadi disebutin juga, karena yang seharusnya ada di dalam suatu pendidikan karena dananya diambil dan tidak dilaporkan gitu ya, dan belajar juga harusnya nyaman gitu Nyaman, kan, jadi nyaman. enggak gitu kan, gara-gara korupsi. ya memang itu salah satu kan ya, dampak dari korupsi itu sangat besar juga. Jadi wah betul. Jadi bisa ya disimpulkan juga dari ya, di korupsi itu salah satu penyalahgunaan suatu kekuasaan di mana ya seseorang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi ada juga faktornya banyak sekali, faktor pendukung itu ya. Dari contohnya kurangnya pengawasan, lalu ya Sistem administrasi menjadi lemah. dan juga dampak yang dirasakan ya sangat banyak, dan akan pun ya sebagai siswa merasakan itu ya, apalagi kalau di sekolah supaya apalagi teman-teman yang ya sih yang seharusnya di pihak OSIS gitu, ya ngumpulin mah enak OSIS tuh, ada dana ini harus iuran tapi pas sudah ditagih tidak ada pelaksanaan, fasilitas juga nggak ada, ya paling gitu ya kan ya. Baik ya, terima kasih atas waktunya. Ini juga ya lumayan ya menyita waktu juga, waktu main atau apalah. Aman. Terima kasih ya. Siap. Itu yang dapat bisa dari penyuluhan pendidikan. Kurang lebih